Sejarah nama-nama kampung dan lokasi di Kota Pamekasan. Sejarah nama-nama kampung dan lokasi di Kota Pamekasan. Sejarah penamaan atau sebutan nama-nama kampung yang ada di Pamekasan tersebut bermula pada masa pemerintahan Raja Ronggo Sukowati, yakni kisaran tahun 1530 Masehi. Raja Ronggo Sukowati merupakan raja pertama Kerajaan Mekasan. Beliau adalah putra dari Raja Nugroho atau Panembahan Ponorogo. Raja Nugroho adalah putra dari Nyai Banu alias Ratu Pamelengan atau Ratu Pamelingan, yang saat ini nama tersebut diabadikan menjadi nama stadion di Pamekasan. Sedangkan Nyai Banu adalah putri dari Aryo Mengo, yang merupakan pendiri Kerajaan Pamelengan. Di masa pemerintahan Raja Ronggo Sukowati lah terbentuknya nama-nama kampung yang berada di sekitar Kota Pamekasan tersebut. Pertama, Kampung Mandilaras. Kampung Mandilaras ini awalnya merupakan nama keraton atau istana Kerajaan Mekasan saat itu, yang lokasinya berada di pusat Kota Pamekasan atau yang sekarang menjadi Gedung Eks-Karesidenan Madura. Berikutnya, Kampung Lawangan Daya. Kata asli dari Lawangan Daya ini adalah Kelabangan Dejeh. Ini merupakan nama keraton Kerajaan Pamelengan atau Raja Nugroho. Setelah Ronggo Sukowati menjadi raja, istana kerajaan dipindahkan dari Keraton Kelabangan Dejeh ke Keraton Mandilaras, dan mengubah nama Kerajaan Pamelengan menjadi Kerajaan Mekasan. Selanjutnya, Kampung Masegit. Masegit ini artinya masjid. Masjid kerajaan ini dibangun pertama kali pada masa Raja Ronggo Sukowati, dikenal dengan sebutan Masegit Rato. Para penjaga masjid bermukim di dekat Masegit Rato, dan kemudian disebut Kampung Masegit. Setelah penaklukan Pamekasan oleh Kerajaan Mataram atau Sultan Agung, masjid tersebut dirobohkan dan dibangun ulang. Dan pada tahun 1980, masjid tersebut diberi nama Masjid Jamik As-Suhada. Berikutnya, Kampung Parteker. Kata parteker berasal dari kata ngamparteker, dalam bahasa Indonesianya yaitu menggelar tikar. Kampung Parteker merupakan tempat belajar mengaji dengan beralaskan tikar. Selanjutnya, Kampung Pangeranan. Kampung Pangeranan ini adalah tempat kediaman para pangeran Kerajaan Pamekasan saat itu. Berikutnya yaitu Kampung Menggungan. Kata Menggungan berasal dari kata Tamenggungan, yang merupakan tempat kediaman para tumenggung Kerajaan Pamekasan. Kampung Pongkoran. Kata Pongkoran berasal dari kata Pongkor, yang artinya belakang, yakni sebuah kampung yang berada di belakang area Keraton Mandilaras. Kampung Duko. Duko artinya mukim. Di kampung inilah untuk pertama kalinya Raja Ronggo Sukowati membuat tempat pemukiman penduduk di kota kerajaan. Pasar Sore. Masyarakat setempat pasti tahu lokasi Pasar Sore. Pasar Sore dulunya merupakan satu-satunya pasar pertama yang ada di Pamekasan. Dibuat pada masa pemerintahan Raja Ronggo Sukowati yang pada saat itu pasar ini tidak mempunyai nama Pasar Sore tapi pasar biasa saja. Berikutnya, Kampung Kolpajung. Kolpajung berasal dari kata Panyong Kolpajung, yang artinya pembawa payung.
Di tempat ini dulunya merupakan kampung tempat tinggal para pembawa payung Raja Pamekasan. Kampung Kowel. Kowel berasal dari kata kaula. Kampung ini dulunya merupakan kampung tempat tinggal para kaula atau pegawai kerajaan. Kampung Jungcangcang. Jungcangcang berasal dari kata jung, cangcang. Dahulu, perahu bisa masuk ke pinggiran kota melalui sungai, termasuk perahu yang memuat barang dagangan dari luar Madura. Suatu ketika, ada sejumlah perahu yang mirip dengan perahu Jung, yakni nama perahu Cina yang masuk ke pinggiran kota. Kemudian semua perahu itu dihancurkan atau cangcang. Lokasi tersebut kemudian dikenal dengan nama Jungcangcang. Makam Lendu merupakan makam Raja Nugroho, ayahanda dari Ronggo Sukowati. Setelah sang ayahanda meninggal, di daerah tersebut terjadi gempa besar atau lendu. Kemudian Raja Nugroho juga dijuluki dengan sebutan Pangeran Lendu. Makam Tot Kaca, nama lain dari kompleks pemakaman Ronggo Sukowati, berasal dari kata Gatot Kaca, yakni sebutan kepada Adikoro I atau Raden Gunung Sare. Setelah kerajaan Mekasan ditaklukkan Mataram, dan pemerintahannya sempat dipegang oleh bupati dari keturunan Cakraningrat I, kemudian dipegang kembali oleh cucu Ronggo Sukowati, yakni Bupati Adikoro I. Dari salah seorang selirnya, yang berasal dari desa Plakpak, Adikoro I memiliki seorang putera yang sangat mirip dengannya. Saking miripnya, digambarkan kalau keduanya saling berhadapan, mirip sekali dengan orang yang sedang berkaca atau gatok kaca. Gatok artinya sama. Setelah Bupati Adikoro I meninggal, makamnya kemudian dikenal dengan nama makam Gatot Kaca, atau Tok Kaca. Karena sebutan itu mirip dengan nama tokoh pewayangan, Gatot Kaca, akhirnya lebih populer disebut Tot Kaca. Itulah sekilas sejarah tentang nama-nama kampung yang ada di kota Pamekasan. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini buat teman atau saudara lainnya. Terima kasih.